Hari Biden, Arab Saudi mendapatkan aliansi Rusia BRICS. Arab Saudi dilaporkan memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan aliansi dagang BRICS. Hal ini disampaikan oleh putra mahkota Muhammad bin Salman kepada Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dalam kunjungan Ramaphosa di Saudi Selasa 18 Oktober 2022 kemarin. Ia mengatakan MBS telah mengangkat diskusi ini. Ia juga menegaskan Saudi bukan negara satu-satunya yang ingin bergabung dengan aliansi itu. Seperti dilansir Russia Today, Ramaphosa mengatakan bahwa putra mahkota memang mengungkapkan keinginan Arab Saudi untuk menjadi bagian dari BRICS dan mereka bukan satu-satunya negara. Kelompok itu yang dinamai berdasarkan negara-negara anggota Brazil, Rusia, India, China, dan ASEAN dijadwalkan bertemu tahun depan di Johannesburg untuk pertemuan puncak tahunan. Prospek ekspansi kemungkinan akan menjadi agenda utama karena blok tersebut diperkirakan akan mempertimbangkan untuk menambahkan negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Aljazair. Dan sudah sejumlah negara dan negara telah melakukan pendekatan ke negara-negara anggota lainnya dan kami telah memberikan jawaban yang sama. Mengatakan itu akan dibahas oleh mitra BRICS sendiri. 5 diantaranya dan setelah itu sebuah keputusan yang akan dibuat oleh Ramaphosa. Sebelumnya, selain Saudi dan berbagai negara Timur Tengah lainnya, Iran dan Argentina juga telah menyatakan intensitasnya untuk bergabung. Duta Besar Argentina untuk Cina Sabino Facha Nurfasha memprediksi BRICS akan mampu mengalahkan kelompok G7 yang rata-rata diisi negara-negara blok barat. Pertemuan antara Saudi ASEAN ini sendiri terjadi di tengah pertikaian antara Riyadh dan Amerika Serikat dan keputusan OPEC yang memangkas kuota produksi sebesar 2 juta barel per hari. Bahkan anggota parlemen AS telah menyerukan untuk memutuskan kerjasama dengan Arab Saudi. Ini termasuk menghentikan penjualan senjata dan juga menarik dukungan militer. Di sisi lain, anggota BRICS dilaporkan mengembangkan mata uang cadangan global baru dan berpaling dalam dolar Amerika Serikat. Arab Saudi bahkan disebut tengah mempertimbangkan untuk menjual minyak mentah dalam yuan Cina. Pangeran Arab Saudi Al-Shalad yang merupakan sepupu putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman mengancam akan melakukan tindak kekerasan terhadap AS. Ancaman ini diungkapkan di tengah memburuknya hubungan Arab Saudi dan AS atas keputusan OPEC Plus memangkas produksi minyak. Dalam sebuah video yang tersebar, Pangeran Saud Al-Shalad mengatakan siapapun yang menentang keberadaan kerajaan ini adalah proyek jihad dan syahid. Saud Al-Shalad terdengar mengeluarkan peringatan dalam bahasa Inggris dan Perancis. Menurut advokat HAM Arab Saudi Abdullah Al-Oud, Saud Al-Shalad merupakan pemimpin suku dari cucu Raja Abdullah, yakni pendiri Arab Saudi. Ancaman terhadap Barat datang ketika hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi mencapai titik nadir akibat kenaikan harga energi setelah invasi Rusia ke Ukraina. Pada Februari lalu, Washington melobi anggota kartel minyak OPEC Plus terutama Arab Saudi untuk meningkatkan produksi. Pada Juli 22, Presiden AS Joe Biden mengunjungi Arab Saudi. Sebelumnya dia telah berjanji mengubah Arab Saudi menjadi parla setelah pembunuhan Jamal Al-Khashoggi. Pada 2018 dia yakin bahwa Arab Saudi akan meningkatkan produksi. Sebaliknya, Arab Saudi mendukung keputusan OPEC Plus yang memangkas produksi minyak. Keputusan ini membuat Amerika Serikat murka, di mana Washington bereaksi keras dan menuduh Arab Saudi membantu Rusia untuk meringankan tekanan sanksi atas perang Ukraina. Al-Laud yang termasuk dalam kelompok demokrasi di Arab Worldview yang dibentuk oleh Khashoggi mengatakan di Twitter bahwa video Saud Al-Shalad menunjukkan ancaman terhadap Syam Barat dan jihad dan kasyidan. Ini adalah pernyataan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan negara. Keputusan OPEC Plus yang dimotori Arab Saudi memangkas produksi banyak membuat Presiden AS Joe Biden mengamuk. Merespon hal itu, Pangeran Arab Saudi Saud Al-Shalad mengancam balik AS dan negara-negara Barat seraya menyerukan jihad. OPEC Plus merupakan gabungan negara-negara pengekspor minyak yang tergabung di OPEC Plus Rusia. Mengutip laman OPEC, produksi minyak negara itu mencakup 80% dari kebutuhan global, sementara Rusia menguasai 10% pasar minyak global. Dengan penguasaan hingga 80% pasar minyak global, segala keputusan OPEC Plus akan berpengaruh signifikan terhadap warga komoditas energi itu. Tak heran jika kesepakatan OPEC Plus membuat kesal Joe Biden, mengingat AS tengah menghadapi inflasi yang tinggi. Salah satunya dipicu yaitu kenaikan harga energi. Biden menekankan bakal ada beberapa konsekuensi terkait apa yang mereka Arab Saudi lakukan dengan Rusia. Yang makin membuat kesal sebelumnya adalah mengunjungi Saudi untuk melobi agar tak ada pemangkasan produksi, tapi ternyata lobi tersebut diabaikan Muhammad bin Salman. Menanggapi kemarin Joe Biden, salah seorang pangeran Arab yakni Saud Al-Shalad balik mengancam AS dan sekutu-sekutu Barat. Keponakan Muhammad bin Salman ini bahkan menyerukan jihad terhadap warga Arab Saudi, seraya menyinggung mati syahid. Tanggapan saya ke Barat, siapa saja yang menentang keberadaan negara dan kerajaan ini, kita semua akan terlibat berjihad oleh syahid. Itu mungkin pesan kepada siapa saja yang berpikir bahwa dia dapat mengancam kita, katanya seperti dikutip dari Maldician.net Senin 17 Oktober.
Seorang anggota parlemen Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Richard Blumenthal, memperingatkan tentang kemungkinan bahwa teknologi pertahanan AS yang sensitif dapat dibagikan kepada Rusia oleh Arab Saudi. Hal ini muncul saat hubungan Washington dan Riyadh memburuk hari-hari ini yang disebabkan kisru produksi minyak OPEC+. Blumenthal yang juga anggota Komite Angkatan Bersenjata Serikat juga mengusulkan pembukuan 1 tahun penjualan senjata ke Saudi. Ia juga berjanji untuk menggali lebih jauh terkait kemungkinan risiko yang bisa timbul bersama-sama dengan pihak Pentagon. Blumenthal mengungkapkan bahwa dirinya ingin beberapa kepastian bahwa mereka berada di atasnya dan jika ada risiko saya ingin menentukan apa yang dapat dilakukan untuk kurangi risiko tersebut dengan segera. Komentar tersebut menunjukkan kedalaman keretakan yang muncul antara monarki Saudi dan Demokrat di Washington. AS marah dengan keputusan organisasi negara pengekspor minyak dan sekutu OPEC Plus yang mulai memotong produksi minyak bulan dan sebesar 2 juta barel per hari. Washington menanggapi langkah itu sebagai tanda keberpihakan Saudi dan Rusia. Pasalnya keduanya menjadi patron dari aliansi ini dan pemotongan produksi dapat membuat harga minyak naik dan pendapatan Rusia bertambah di tengah perangnya dengan Ukraina. Baik Presiden AS dan Joe Biden dan sekutu Demokratnya di Kongres telah menyatakan frustasi dengan langkah tersebut dan menyerukan penataan kembali hubungan Saudi. Biden bahkan lebih memperingatkan Saudi akan konsekuensi dan langkahnya. Meski begitu, sekutu Saudi di OPEC Plus mengatakan bahwa pemotongan ini merupakan langkah ekonomi murni dan bukan tekanan politik. Pihak Riyadh juga menepis klaim Washington bahwa pihaknya bersekutu dengan Moskow dalam konflik di Ukraina. Kami terkejut dengan klaim bahwa negara kami berpihak pada Rusia dan perangnya dengan Ukraina, ujar salah satu pangeran Saudi Khalid bin Salman.